Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kunita Ramadhania dengan NIM O1A111718182. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi metabolisme karbohidrat dan lemak. Di mana agenda style yang pertama yaitu istilah dalam biokimia, yang kedua perbandingan respirasi aerob dan anaerob, yang ketiga hubungan metabolisme karbohidrat dan lemak, yang keempat hasil energi yang dihasilkan pada metabolisme lemak, yang kelima gangguan pada metabolisme lemak. Yang pertama, istilah dalam biokimia. Yang pertama, glikolisis, yang merupakan reaksi pemecahan molekul glukosa 6 atom C menjadi asam pirofat 3 atom C yang berlangsung secara anaerob dalam sitoplasma dan menghasilkan energi berupa 2 ATP. Yang kedua, glikogenolisis, yang merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa yang digunakan untuk memproduksi energi. Yang ketiga, glikogenesis, yang merupakan lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Yang keempat, metabolisme, yang merupakan salah satu proses yang sangat penting yang terjadi pada makhluk hidup karena dalam proses ini terjadi reaksi stimulan. Yang kelima itu anabolisme, yang merupakan suatu proses yang membutuhkan energi untuk mensintesis senyawa kimia kecil menjadi beberapa molekul yang lebih besar, misalnya asam amino menjadi protein. Yang keenam, katabolisme, yang merupakan proses yang melepaskan energi untuk penguraian molekul besar menjadi molekul kecil, misalnya glikogen menjadi glukosa. Yang kedua yaitu perbandingan respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob merupakan reaksi katabolisme yang memerlukan oksigen dalam prosesnya. Hasil dari reaksi aerob adalah energi dengan jumlah yang besar berupa ATP. Respirasi aerob digambarkan dengan reaksi pemecahan 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen menjadi 6 molekul karbon dioksida, 6 molekul air, dan 34 ATP melalui 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu glikolisis, tahapan pengubahan glukosa C6 menjadi asam pirofat C3. Bertempat di sitoplasma, mensubstrat 1 molekul glukosa menghasilkan 2 molekul asam pirofat, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, pengubahan asam pirofat menjadi 2 asetil CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Bertempat di matriks mitokondria. Mensubstrat 2 molekul asam pirofat menghasilkan 2 molekul asetil CoA, 2 molekul karbon dioksida, dan 2 molekul NADH. Yang ketiga, siklus Krebs, reaksi penyatuan asetil CoA dengan asam oksaloasetat menghasilkan CoA, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Terjadi di matriks mitokondria. Mensubstrat 2 molekul asetil CoA menghasilkan 2 molekul ATP, 4 molekul karbon dioksida, 6 molekul NADH, dan 2 molekul FADH2. Yang keempat, transfer elektron, reaksi reduksi atau oksidasi NADH dan molekul FADH2 yang menghasilkan ATP dan H2O. Bertempat di krista mitokondria. Mensubstrat 10 molekul NADH, 2 molekul FADH2 menghasilkan 34 ATP dan 6 molekul air. Sedangkan respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Tempat terjadinya respirasi anaerob berada pada sitoplasma. Tujuan dari respirasi anaerob adalah penguraian senyawa organik. Pada prosesnya, respirasi anaerob terdiri atas 2 tahap, yaitu glikolisis dan fermentasi. Adanya tahapan glikolisis membuat kesamaan antara respirasi anaerob dengan aerob, yaitu sama-sama mengalami proses glikolisis. Pada fermentasi, proses yang terjadi adalah produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik, tidak ada atau yang disebut dengan tidak adanya oksigen. Respirasi anaerob dibagi menjadi 2, yaitu fermentasi asam laknat dan fermentasi alkohol. Yang pertama, fermentasi alkohol adalah proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi seluler yang menghasilkan etanol dan karbon dioksida menjadi produk sampingan yang bertempat di sitoplasma sel tumbuhan dibantu dengan jamur.
mensubstrat 1 molekul glukosa menghasilkan 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Yang kedua, fermentasi asam laknat adalah respirasi yang terjadi pada sel hewan atau manusia. Proses ini terjadi ketika kebutuhan oksigen yang tidak mencukupi akibat bekerja terlalu berat, bertempat di sitoplasma sel hewan dan manusia, mensubstrat 1 molekul glukosa dan menghasilkan 2 molekul asam laknat dan 2 molekul ATP. Selanjutnya, hubungan metabolisme karbohidrat dan lemak. Karbohidrat dan lemak bertemu dalam proses metabolisme, yaitu di dalam siklus Krebs. Sebagian besar pertemuan berlangsung melalui pintu gerbang utama siklus Krebs, yaitu koenzim A. Akibatnya, kedua zat tersebut dapat saling mengisi sebagai bahan pembentuk semua zat tersebut. Karbohidrat dapat disintesis dari lemak, lemak dapat disintesis pula dengan karbohidrat. Sintesis lemak dari karbohidrat dimulai saat karbohidrat berupa glukosa diuraikan menjadi asam pirufat. Asam pirufat akan diubah menjadi gliserol. Selain diubah menjadi asam pirufat, sebagian glukosa juga diubah menjadi gula fosfat yang selanjutnya akan menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A akan menjadi asam lemak, gliserol, dan asam lemak akan menjadi lemak. Selanjutnya, hasil energi yang dihasilkan pada metabolisme lemak. Pada metabolisme lemak, hidrolisis lemak menghasilkan asam lemak dan gliserol. Asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi asetil-CoA. Selanjutnya, asetil-CoA akan memasuki daur atau siklus Krebs. Sementara itu, gliserol akan diubah menjadi senyawa fosfogliseraldehid agar dapat memasuki reaksi glikolisis. Dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, lemak lebih banyak menghasilkan energi karena dioksidasi, di mana satu molekul asam lemak dengan atom 6C yang dioksidasi secara sempurna dapat menghasilkan 44 ATP. Sementara itu, glukosa yang juga mempunyai 6 atom C hanya menghasilkan 36 ATP karena asam lemak akan memasuki siklus Krebs setelah diubah menjadi asetil-CoA melalui reaksi beta oksidasi. Selanjutnya, asam lemak dengan jumlah atom C sama dengan 2N akan menghasilkan sejumlah N asetil-CoA. Dengan demikian, asam heksanoat menghasilkan 3 molekul asetil-CoA. Mula-mula asam heksanoat yang telah teraktivasi memerlukan 2 ATP. Menjadi hasil CoA akan memasuki mitokondria. Selanjutnya, hasil CoA dalam mitokondria mengalami beta oksidasi. Pada reaksi ini, hasil CoA yang berasal dari asam heksanoat mengalami 2 kali siklus dan menghasilkan 3 asetil-CoA. Siklus pertama menghasilkan 1 molekul asetil-CoA, 1 FADH, 1 NADH, dan butiril-CoA. Pada siklus 2 butiril-CoA dioksidasi menjadi 2 molekul asetil-CoA dengan menghasilkan 1 FADH2 dan 1 NADH. Adapun jumlah ATP yang dihasilkan pada beta oksidasi yaitu 10 ATP. Aktivasi asam heksanoat menjadi heksanoil-CoA memerlukan 2 ATP, maka hasil bersih ATP yaitu 8 ATP. Selanjutnya, 3 molekul asetil-CoA akan memasuki daur Krebs dan mengalami oksidasi sempurna menjadi CO2 dan H2O. Pada oksidasi 3 molekul asetil-CoA ini dihasilkan 3 kali 12 ATP yaitu 36 ATP. Jadi oksidasi asam lemak menghasilkan 44 ATP. Hal ini juga menunjukkan bahwa makin panjang rantai karbon yang menyusun asam lemak, energi yang dihasilkan makin besar. Misalnya pada asam palminat yang mempunyai 15 atom C menghasilkan 129 ATP. Selain itu, senyawa lain hasil hidrolisis lemak yaitu gliserol dapat memasuki jalur glikolisis setelah diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya, PGAL akan diubah menjadi PEP. PEP harus diubah menjadi asetil-CoA agar dapat memasuki daur siklus Krebs. Selanjutnya, penyakit terkait dengan gangguan metabolisme lipid, yaitu penyakit Gosser, yang merupakan penyakit genetik di mana suatu zat lemak atau lipid terakumulasi dalam sel dan organ-organ tertentu. Penyakit ini paling umum terjadi dari penyakit penyimpanan lisosom yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh kekurangan keturunan dari glukokerebrosidase enzim yang bekerja pada suatu
yaitu glukogerobroside zat lemak. Bila enzim yang rusak, substansi berakumulasi terutama di sel-sel dari garis keturunan sel mononuklear. Bahan lemak dapat mengumpulkan di limpa, hati, ginjal, paru-paru, otak dan sumsum tulang belakang. Gejala-gejala dari penyakit ini berupa pembesaran limpa dan hati, kerusakan hati, gangguan skeletal, lesi tulang yang menyakitkan, pembengkakan kelenjar getah bening, warna kecoklatan pada kulit, darah rendah, trombosit, deposit lemak kuning pada bulu mata, pada putih mata, perut buncit, komplikasi neurologis berat. Pengobatan pada penyakit Gaucher masih belum ada obatnya, tetapi perawatan bisa membantu mengontrol gejala, mencegah kerusakan permanen, dan meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Banyak pasien yang mengalami perbaikan gejala setelah mendapat perawatan seperti berikut. Yang pertama, terapi pengganti enzim. Pendekatan ini menggantikan enzim yang kekurangan dengan enzim buatan. Enzim pengganti ini diberikan dalam prosedur rawat jalan melalui pembuluh darah atau intravena. Ini biasanya dalam dosis tinggi dengan interval 2 minggu. Yang kedua, miglustat. Obat oral ini mampu mengganggu produksi zat lemak yang menumpuk pada penderita penyakit ini. Yang ketiga, eliglustat. Obat ini mampu menghambat produksi zat lemak yang menumpuk pada penderita kanker ini pula juga. Yang keempat, obat osteoporosis. Biasanya membantu membangun kembali tulang yang telah melemah akibat penyakit ini. Jika gejala parah dan pasien bukan kandidat untuk perawatan yang kurang invasif, maka dokter kemungkinan akan merekomendasikan untuk yang pertama transplantasi sumsum tulang belakang. Sel-sel yang membentuk darah yang telah merusak karena penyakit Gaucher diangkat dan diganti, yang nantinya bisa membaikkan banyak tanda dan gejala penyakit. Namun karena ini merupakan pendekatan yang berisiko tinggi, maka ini dilakukan lebih jarang dibandingkan terapi pengganti enzim. Yang kedua, pengangkatan limpa. Sebelum terapi pengganti enzim tersedia, pengangkatan limpa merupakan pengobatan umum untuk penyakit Gaucher. Namun sekarang prosedur ini biasanya digunakan sebagai pilihan terakhir. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.